Halo, selamat pagi, kembali lagi di channel DCU. Kita akan membahas perkuliahan kimia fisik ya, yang mungkin nanti ada bisa dipakai di termodinamika teknik kimia 2. Seperti biasa, saya mohon maaf, videonya masih seperti ini ya. Saya mencoba memberdayakan yang saya bisa lakukan dulu ya. Oke, yang mau dibahas hari ini adalah kesetimbangan fasa. Ada sistem terbuka, perubahan komposisi. Lalu 1.2 adalah fase komponen, derajat kebebasan, dan aturan fasa. Diagram fasa sistem satu komponen, halaman sekian. Lalu batas-batas fasa dan lokasi batas fasa. Yang ini nanti saya jelaskan ya. Oke, nanti next minggu depannya adalah sistem dua komponen juga. Jadi ada diagram fasa cair dan cair padat. Dan terakhir adalah sistem 3 komponen. Ini yang mau dibahas ya. Oke, bentar ya. Kita buka dulu di sini, panduannya adalah halaman 138. Ini ya, sistem terbuka dan perubahan komposisi. Kenapa ini halamannya agak sedikit ngacak nanti ya. Jadi akan ada di bab 5, di bab 6 dan bab 8. Di sini bisa dilihat bahwa Gibbs itu dia terhadap suhu, tekanan, dan mol ya. Dimana reaktan menjadi produk N1 menuju N2 seperti yang bisa diketahui, dia bukan hanya melihat dari reaktan menjadi produk. Di sini bisa kamu ketahui bahwa dalam suatu sistem terbuka, sistem yang komposisinya dapat berubah ya. Terbuka kan berarti bisa masuk panas, bisa juga zat ya. Fungsi Gibbs selain bergantung pada tekanan dan temperatur juga bergantung pada komposisi. Makanya di sini Gibbs adalah suhu, tekanan, dan mol ya, kita bilang, atau komposisi. Jadi jika tekanan dan suhu dan komposisi berubah, fungsi Gibbs berubah menjadi demikian, yaitu sistem binernya ini ya. Jadi ini tuh kayak diturunkan ketika Gibbs diturunkan terhadap tekanan ya. Ini ya, Gibbs diturunkan terhadap tekanan dengan kondisi suhu dan komposisi mol yang konstan. Ininya berarti kalau sini dP berarti sininya dP. Terus Gibbs-nya diturunkan terhadap suhu ya. Karena kan tadi dibilang Gibbs itu fungsi suhu, tekanan, dan mol. Jadi diturunkan satu persatu. Jadi sini dG dibagi dT pada saat tekanan dan molnya konstan. Ininya dt. Lalu kita turunkan Gibbs ini terhadap mol ya ceritanya. Mol 1 ya di sini. Kenapa mol 1? Karena reaktan menjadi produk. Reaktan dianggap N1, produk dianggap N2. Lalu di sini pada P tekanan, suhu, dan komposisi pada zat 2 di sini DN1. Lalu ini turunkan terhadap DN2 ya di sininya. Oke. Terus di sininya bentuk panjang yang menakutkan ini hanya menunjukkan bahwa G dapat berubah karena keempat variabel yang menentukan keadaannya dapat berubah-berubah ya. Ini dia hanya menjelaskan dengan demikian ya, maksudnya kalau kita butuh kondisi yang lain ya tinggal disesuaikan. Nah, ini dia ada potensial kimia. Di sini bayangkan bahwa G berubah pada saat komposisi tetap, sedangkan tekanan dan suhu berubah sangat kecil. Jadi kalau dia bilang tekanan dan suhu berubah sangat kecil, tekanan ya. Jadi ini diturunkan terhadap tekanan dan suhu di sini ya. Ini tekanan, ini suhunya. Jadi ini yang tekanan, ini yang suhunya. Kita sudah tahu bahwa dG sama dengan, jadi kalau ini jadi VdV SdT, kondisi yang sama ya. Sehingga dG per dP pada T dan N tetap itu adalah V. Gibbs dibagi per suhu, kondisi tekanan dan mol yang sama, itu dia men S atau entropi. Ini dia ya. Lalu di bawahnya, sehingga persamaan yang tadi ini akhirnya menjadikan hasilnya ini ceritanya. Oke, di sini persamaan termodinamika sehingga dibentukkan seperti ini. Ini tidak terlalu signifikan ya ceritanya. Lalu dari halaman 140 tadi kan ya. Ini kita lanjut yang kedua, yaitu fasa komponen, derajat kebebasan, dan aturan fasa di halaman 204. Makanya di sini dikasih clue-nya adalah halaman 204. Kita buka 204.
Nah, 2/4 itu masuknya ke bab 8 tuh, perubahan keadaan dan aturan fasa. Jadi ada bagian-bagiannya itu apa ya? Pindah-pindah ya, walaupun secara ininya ini yang akan kita pelajari ya. Ini kan kesetimbangan fasa baru masuk ke sini, termasuk sama materi yang buat minggu selanjutnya ya ceritanya. Karena sini ada 2 komponen dan 3 komponen. Jadi selanjutnya maksudnya ada di bab 8 ini. Oke, dia bilang halaman 24 ya di sini. Ini ada pengertian yang beberapa di highlight ya, yaitu fase ya ceritanya adalah keadaan materi yang beragam di seluruh bagiannya, bukan hanya dalam komposisi kimianya, melainkan juga dalam keadaan fisiknya. Lalu juga ada arti komponen ya di sini. Lalu akhirnya di sini banyaknya fasa. Banyaknya fasa dalam sistem diberi notasi P. Gas atau campuran gas adalah campuran fasa tunggal. Kristal adalah fasa tunggal. 2 cairan yang dapat campur secara total membentuk fasa tunggal. Es adalah fasa tunggal ya, maksudnya air membeku ya maksudnya. Karena kan dia menjadi es, jadi itu dianggap masih fasa tunggal. Jadi P-nya 1. Jadi P itu notasi untuk banyaknya fasa. Walaupun es dapat dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Campuran es dan air adalah sistem 2 fasa. Campuran es dan air, maksudnya es itu kan padat ya, fasanya cair ya, air ada cair, jadi fasanya 2. Walaupun sulit untuk menentukan batas antara fasa-fasanya. Campuran 2 logam adalah sistem 2 fasa, di sini P-nya 2, jika logam-logam itu tidak dapat bercampur, tetapi merupakan sistem 1 fasa jika logamnya dapat bercampur. Nah, lalu sini ada larutan padatan A dalam padatan B. Campuran yang homogen dari 2 komponen sifatnya berseragam pada skala molekuler kecil ya. Dalam satu larutan, atom-atom A dikelilingi oleh atom-atom A dan B dan sembarang sampel yang dapat dipotong dari padatan itu. Bagaimanapun kecilnya, contoh yang tepat dari komposisi keseluruhannya. Jadi dibedakan ya, maksudnya dia fasenya berapa. Ada dispersi, ini udahlah masuk ke kimia dasar ya maksudnya ya, tidak terlalu ya, karena kan dispersi itu kayak campuran air dan susu ya, kayak gitu kan ya. Oke, saya langsung ke banyak yang komponen. Banyak yang komponen dalam sistem itu dinotasikan dengan sorry ya. Ada jumlah minimum spesies bebas yang diperlukan untuk menentukan komposisi semua fasa yang ada dalam sistem. Nah, di sini misalkan air murni ya, itu kan sistemnya 1 komponen, jadi C-nya 1. Campuran etanol dan air, sistem komponennya 2 ya, etanol dan air. Mungkin etanol air nanti bisa ke praktikumnya kimia organik ya, karena sudah ada di situ apa sih namanya videonya, nanti rencananya setelah UTS ya, yang posisinya mungkin yang di Karawang yang mau masuk ke lab ya ke lab, kalau misalnya yang enggak tidak mau ini ya, karena kan masih 50% ya, jadi hanya perwakilan saja ya, silakan ya yang mau masuk lab. Jadi nanti dibuat jadwal siapa yang mau masuk dan tidak ya, karena nanti 2019 juga akan eksperimen ulang. Jadi video untuk yang etanol air praktikum sudah ada, jadi tinggal dipraktekkan nanti di lab. Jadi nanti di lab itu dibatasi paling banyak di lab itu 10 maksimal ya. Nanti tinggal di sketsa, nanti dibantu 2019 karena kita harus manjangin selang. Oke, lanjut ya, itu intermezzo. Jika spesies bereaksi dan berada pada kesetimbangan, kita harus memperhitungkan arti kalimat semua fasa. Di sini ada amonium klorida, fasanya ada solid, dia bolak-balik, NH3 gas dan HCl gas di sini. Kedua fasa mempunyai komposisi formalnya NH4Cl dan sistem mempunyai 1 komponen, ini ya ceritanya. 1 komponen yaitu padat maksudnya. Jika HCl berlebih ditambahkan, sistem mempunyai 2 komponen. Karena sekarang jumlah NHCl dan NH berubah-ubah. Oh ya. Kalau ini kan posisinya 1, ini 1 ya ceritanya. Sebaliknya kalsium karbonat berada keseimbangan dengan uap. Ini dia kalsium karbonatnya padat, kalsium oksidanya padat, CO2-nya gas. Nah, di sini posisinya sistem 2 komponen karena CO3 tidak menggambarkan komposisi uapnya. Terus di sini ya ada berapa komponennya maksudnya sini ya, CO3.
Sistem dua komponen karena CO3 tidak menggambarkan komposisi uapnya. Karena 3 spesies dihubungkan oleh stoikiometri reaksi, maka konsentrasi kalsium oksida CaO bukanlah variabel bebas. Dalam hal ini C-nya adalah 2. C-nya 2 itu ini sebenarnya solid dan gas ini. Apakah kita mulai dari kalsium karbonat ini blah. Kan ya, saya tidak terlalu mendetail di sana ya, karenanya itu kan pengertian nanti bisa dibaca ulang. Oke, di sini ada contoh ya, perhatikan berapa komponen yang ada di sistem ini. Sukrosa dalam air. Sukrosa itu C6H12O6, ini solid. Dia menjadi dalam air. Kalau jadi air berarti dia aqueous ya, C6H12O6. Nah, di sini dia bilang ditanyanya berapa komponen yang ada di dalam ya, ceritanya. Sebentar. Ini yang A. Spesies dalam molekul air dan molekul glukosa. Jadi dia ada 2 di situ ya. S-nya di sini kita bilang. S itu maksud dia berbagai spesies yang ada. Terus R-nya adalah ada hubungan atau tidak. Nah, di situ dia bilang ada siapa? Spesiesnya ada air dan sukrosa yang pertama ya, sukrosa dan air. Jadi 2, hubungannya adalah 0. Karena itu C sama dengan S kurang R, jadi 2. Yang B adalah natrium klorida dalam air. Natrium klorida dalam air. Natrium klorida NaCl ya ceritanya, spesies yang ada itu H2O, NaCl berarti Na+ dan ion Cl-. Berarti di sini ada 3. Ada H2O, ion H+, Na+, dan Cl-. Nah, kalau yang tadi kan ini air ya. Air. Tadi kan sukrosa dan air. Kalau air itu tidak dipecah di sini. Sedangkan sukrosa itu tidak dipecah menjadi ion-ionnya karena dia non elektrolit. Kalau NaCl kan elektrolit. Jadi di sini S-nya banyaknya spesies itu dia ada 3, H2O, Na+, dan Cl- ion ya. Karena larutan itu bermuatan listrik netral, netral itu yang NaCl-nya ya. Jadi di situ hubungannya ada 1 di sini. Jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi komponennya ada 2. Walaupun di sini kelihatannya C saja ya, padahal mah C sama dengan S kurang R ya pada akhirnya ya. Sini cari. Yang ketiga asam fosfat encer. Asam fosfat encer itu H3PO4. Nah, H3PO4 itu diuraikan hingga membentuk ion yang paling kecil. H3PO4 ini diturunkan dulu satu ion H+-nya ya, jadi H2PO4- H+, terus H2PO4- dijadikan HPO42- H+, terus yang ini HPO42- tuh turunkan jadi PO43-. Jadi kalau dihitung tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, posisinya encer, berarti kan ada sisanya adalah air ya maksudnya. Jadi kalau dalam larutan itu kan sisanya air. Di sini jadinya tambah H2O jadi 6. Nah, posisinya di sini jadi spesiesnya S-nya adalah 6. Terus hubungannya itu adalah hubungannya ada 4. Pertama itu adalah ion-ionnya, terus yang satunya adalah apa namanya itu, ini kan ada yang ion netral, ada yang netral, ada yang ion negatif, ion positif nih ceritanya. Udah 3, 4 ya. Di sini juga ada 3. Sebentar, netral 1, 2, 3, 4. Ceritanya tuh ini netral, negatif, negatif, negatif. Jadi ada totalnya, hubungannya ada 4 di sini ya ceritanya. Di samping itu juga ada kenetralan muatan keseluruhan sehingga jumlah total kation harus sama dengan jumlah anion. Oh ya betul, apapun jenisnya, sehingga totalnya adalah 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi di sini jumlah komponennya itu cuma 2. Oke ya, di sini 6 kurang 4. Jadi harus dibaca lagi ya, takutnya saya menjelaskannya kurang ya maksudnya. Nanti ada latihannya, jadi untuk memastikan pemahaman kamu sudah paham atau belum tentang apa tuh tadi banyaknya komponen sama banyaknya fasa ya ceritanya di sini. Nah, di sini
ada latihannya ya. Ini bisa digunakan nanti ya. Oke, yang kedua adalah aturan fasa di sini ya. Aturan fasa sebentar. Oh ya. Dalam sistem komponen tunggal ini jadi langsung masuk ke komponen tunggal ya. C adalah 1, tekanan dan suhu dapat diubah secara bebas jika hanya ada satu fasa, yaitu P-nya 1. Jadi sini fasa P ya, orang Indonesia ya, fasa. Sunda kali ya, P. Fasa kan F ya padahal ya. Jika mendefinisikan varian F sistem sebagai banyaknya variabel intensif yang dapat diubah dengan bebas tanpa mengganggu. Banyaknya fasa berada dalam kesetimbangan adalah 2. Kesetimbangan ya, maksudnya garis kesetimbangan. Jadi kalau kesetimbangan tuh dia turun dikit bisa jadi fasa, misalnya ya, 2 fasanya di cair uap ya, gerak sedikit suhunya turun jadi cair, gerak sedikit dia naik. Jadi garis kesetimbangannya ada di titik triple koin ya. Jadi sistem itu disebut bivarian. Bivarian tuh maksudnya 2 derajat kebebasan. Oke, di sini yang merupakan hubungan antara F jumlah komponen, jumlah fasa, jadi ini. Ya, jadi jumlah varian di sini ya, bukan fasa ya, varian sama dengan komponen dikurang fasa tambah 2. Oke, sekarang masuk ke sistem satu komponen ya ceritanya. Tapi videonya sampai sini dulu ya, biar nggak terlalu panjang ya ceritanya, karena habis ini ada di halaman 145. Oke, sampai di situ dulu di channel DCU. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih.